Hai guys, welcome back to Adelekisi Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Universitas Sriwijaya yang dimana ini merupakan kampusku. Jadi aku merupakan mahasiswi di Unsril guys. Nah, aku bakal ngebahas tentang apa aja sih yang mungkin kalian gak ketahui. Mungkin kalian anak-anak dari luar Sumatera ataupun juga luar Palembang yang luar Sumatera Selatan yang gak tahu tentang Unsri. Nah, aku bakal ngejelasin apa aja hal-hal yang mungkin kalian pengen ketahui. Universitas Sriwijaya atau yang biasa disebut dengan Unsri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Unsri memiliki dua kampus utama, yaitu di Palembang dan di Indralaya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, orang-orang dari luar Sumatera atau luar Palembang itu banyak yang nggak tahu kalau misalkan Unsri itu punya dua kampus. Jadi mindset orang tuh Unsri itu cuma di Palembang doang, padahal faktanya Unsri itu punya dua kampus, yaitu di Palembang dan di Indralaya. Indralaya itu merupakan kabupaten yang letaknya 1 jam dari kota Palembang. Jadi perbedaan antara Indralaya dan Palembang itu kampusnya, yaitu kalau untuk kampus Palembang itu dia untuk anak-anak yang lulus melalui jalur mandiri, sedangkan untuk di kampus Indralaya itu untuk anak-anak yang lulus jalur SBMPTN dan jalur SNMPTN. Lalu timbul pertanyaan, bolehkah anak SBMPTN yang kampusnya itu di Indralaya pindah ke Palembang? Jawabannya adalah boleh, tapi dengan syarat dia mengikuti UKT anak mandiri. Kan kalau misalnya anak SBMPTN dia UKT-nya boleh dinegosiasi ya, boleh dia punya tingkatan UKT 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kalau untuk anak mandiri itu UKT-nya sama semua, rata gitu. Jadi untuk anak yang pindah dari Indralaya pindah ke Palembang, dia UKT yang ngikutin anak mandiri begitu. Dan sebaliknya, anak mandiri boleh pindah ke Indralaya, tapi UKT-nya tetap UKT mandiri walaupun dia pindah ke Indralaya begitu. Oke, kita beralih pembahasan tentang fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, yang pertama yaitu ada Fakultas Ekonomi, yang kedua Hukum, yang ketiga Teknik, yang keempat Kedokteran, yang kelima Pertanian, yang keenam FKIP, yang ketujuh FISIP, kedelapan MIPA, dan kesembilan ada Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom. Kita balik lagi tentang Kampus Layo atau Indralaya. Orang-orang di sini nyebutnya Kampus Layo dan Kampus Palembang. Terkait dengan hal itu, tidak semua fakultas ada di dua kampus. Contohnya adalah MIPA. MIPA nggak ada di kampus Palembang, jadi dia cuma ada di Indralaya. Terus fakultas apa lagi ya? Sebenarnya kedokteran tuh juga ada di Palembang dan di Indralaya. Tapi kayak ada prodi seperti FKG. FKG tuh dia bisa Palembang, bisa Indralaya. Ini psikologi dia banyakan di Indralaya sih. Setahu aku anak psikologi dia di Indralaya, nggak ada di Palembang. Terus juga ini FKM, seluruh FKM itu cuma ada di Indralaya. Terkait dengan prodi apa aja yang ada di setiap fakultas, kalian bisa searching aja, berselancar di internet tentang apa aja yang ada di sana. Nanti kalau misalkan aku jelasin bakal panjang banget ya, jadi kalian bisa searching sendiri aja. Oke, balik lagi pertanyaan. Jadi antara Indralaya sama Palembang itu kan jaraknya 1 jam. Gimana nih kalau misalkan aku orang Palembang, lalu aku pengen kuliahnya di Indralaya, tapi aku nggak mau nginep atau ngekos di Palembang? Bisa kok. Jadi Unsri itu menyediakan transportasi untuk anak yang Palembang itu kuliah di Indralaya. Banyak kok orang-orang yang kayak rantau dari manapun, tapi dia memilih untuk ngekos di Palembang tapi kuliahnya di Indralaya. Jadi dia PP gitu loh. Kita ngebahas tentang transportasi apa aja yang bisa ngebawa kamu dari Palembang ke Indralaya begitu. Banyak banget. Ada Damri, ada bis kaleng, ada angkot, ada travel. Sebenarnya banyak ya. Ini dulu tuh sebenarnya ada TM, Transmusi. Transmusi tuh kalau misalkan di Jakarta kayak Transjakarta gitu loh. Nah sebenarnya ada satu lagi. Ada kereta, tapi kereta layang namanya. Tapi nggak beroperasi lagi. Jadi yang ada sekarang itu Damri, bis kaleng, sama angkot. Tapi kebanyakan orang pakai Damri sih. Kalau gini, kebanyakan orang tuh pakai Damri, yang kedua itu bis kaleng, yang ketiga itu angkot. Jadi kalau misalkan Damri itu udah rame banget sampai habis gitu ya, orang bakal pakai bis kaleng, atau kalau misalkan bis kaleng habis juga orang pakai angkot.
Tapi juga ada alternatif lain yaitu travel. Jadi travel itu adalah mobil pribadi yang isinya palingan 8 orang gitu. Jadi misalkan dari Unsri Palembang ke Unsri Indralaya gitu, nanti diantar per fakultas gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang UKT, di mana tadi aku sudah agak singgung-singgung sedikit. Nah, UKT itu untuk SBMPTN atau SNMPTN itu ditentukan berdasarkan kemampuan orang tua atau penghasilan orang tua. Jadi untuk jalur mandiri itu dia rata gitu. Misalkan kayak FH ya, Unsri, FH Hukum, itu untuk mandiri itu setahu aku 7,8. Nah, kalau misalkan untuk SBMPTN atau SNMPTN itu yang UKT 8 atau tingkat 8 itu 6.500.000. Jadi kan beda gitu loh. Dan ketika misalkan kamu pindah dari anak Layo ya, dari anak SBMPTN kamu pindah nih ke Palembang, ke kampus Palembang, UKT kamu naik jadi 7,8 karena kamu pindah ke Palembang, begitu loh. Sebaliknya ketika kamu anak mandiri 7,8 UKT-nya pindah ke Indralaya, UKT kamu tetap 7,8. Jadi nggak ada penurunan UKT begitu. Jadi faktor apa aja sih yang menentukan UKT itu di tingkat berapa? Yang pertama mungkin pekerjaan orang tua. Apakah pekerjaan orang tua kamu pengusaha atau PNS atau yang kira-kira gajinya tetap, itu biasanya tinggi ya, atau UKT 8 lah gitu. Tapi kalau misalkan tapi banyak juga faktornya, misalkan dia anak tunggal kah, apakah anaknya banyak kah, apakah dia yatim atau piatu atau yatim piatu kah, banyak banget misalkan yang kayak gitu. Nah, misalkan ya contoh orang tuanya PNS, anaknya satu tunggal, ya otomatis UKT-nya besar karena seluruh gajinya itu bisa diakomodasikan, bisa dialihkan, apa ya bahasanya, pokoknya bisa untuk anaknya gitu loh, paham nggak? Nah kayak gitu. Jadi banyak banget faktor yang menentukan UKT. Misalkan dari rumahnya juga, apakah rumahnya ini agak gimana, apakah rumahnya mewah atau kayak gimana, begitu loh. Makanya saat kita menentukan atau mengisi UKT itu ada form untuk mengumpulkan slip gaji orang tua sama dengan foto rumah dari depan sama foto ruang tamu, begitu. Jadi terkait dengan misalkan tiba-tiba kalian dapat UKT tinggi, itu bisa diturunin atau enggak, itu bisa. Jadi kita bakal ada sesi negosiasi UKT, dan di saat itulah mungkin kamu sama orang tua kamu berupaya untuk nurunin UKT dengan bilang kalau misalkan, Bu, anak saya ini anak pertama, dia punya adik yang harus dibiayain sekolah atau gimana, terserah alasannya gimana, sebenarnya bisa kok, bisa. Sekian penjelasan dari aku terkait dengan hal lain yang mungkin kalian pengen ketahui, aku bakal jelasin di video selanjutnya. Atau ada pertanyaan terkait dengan Unsri atau gimana kuliahnya, gimana ospeknya, kalian bisa komen aja di bawah, atau nanti aku bakal bikin video selanjutnya biar kalian lebih tahu tentang Unsri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih telah menonton video aku. Dadah.